Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Malia Syairah. Di sini aku akan menjelaskan tentang makosid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang makosid syariah, ada beberapa konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam, yaitu hukuk, maslahah, dan makosid syariah. Yang pertama adalah hukuk. Hukuk adalah kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Manusia diberi hak, yaitu hak hidup, hak kebebasan beropini, hak berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi. Yang kedua adalah maslahah. Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahah sebagai prinsip utama dalam syariah, karena maslahah merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangkaian mencapai falah. Yang terakhir adalah makosid syariah. Makosid syariah adalah tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa disimpulkan bahwa makosid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Nah, ruang lingkup dari makosid syariah ini memiliki 3 tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Daruriyah adalah kemaslahatan agama dari dunia. Hajiyah adalah sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu sesuatu yang semestinya tidak ada. Tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari makosid syariah. Yang pertama ada hifz al-din atau menjaga agama. Contohnya adalah sholat. Apabila sholat itu diabaikan, maka terancamlah eksistensi agama. Yang kedua adalah hifz al-nafs atau menjaga jiwa, yang berarti memilih hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan kejahatan dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan kejahatan, baik berupa pembunuhan maupun tindakan melukai. Hifz al-aqal atau menjaga akal. Akal merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaga akalnya dan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal seperti narkoba dan khamar. Yang keempat adalah hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Contohnya, menjaga keturunan yaitu seperti melakukan pernikahan agar terhindar dari perzinaan. Yang terakhir adalah hifz al-mal atau menjaga harta, yaitu salah satu tujuan persyariatan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat memperbolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang mewajibkan berusaha untuk kebutuhan hidup. Lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri. Selanjutnya adalah peran dan signifikasi makosid syariah dalam Islam. Di dalam masalah muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya, hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya, seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan dalam transaksi ekonomi yang disepakati oleh kedua pelaku akad muamalah, kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, makosid syariah dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariah. Selain itu juga, makosid syariah dapat berperan sebagai sarana hubungan antara hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Oleh sebab itu, teori makosid syariah ini menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Makosid syariah juga menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar didasarkan kepada imbalan ekonomi atau sosial dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat, yakni kepuasan hidup di dunia.
Nilai-nilai masih menjadi sebagai motivasi syariah dapat dipakai untuk merumuskan ekonomi dalam konteks kekinian, baik dalam proses dalam produksi, konsumsi, dan distribusi, kebijakan fiskal keuangan, lembaga keuangan, dan sebagainya. Signifikasi makosid syariah dalam ekonomi Islam memiliki 4 fondasi, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang memiliki 4 fondasi, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan yang memiliki tujuan, yaitu falah yang artinya mencapai kesejahteraan. Penerapan makosid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Di dalam tataran praktis, konsep makosid syariah telah diimplementasikan dalam berbagai keperluan, terutama pengukuran aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan ekonomi. Penerapan makosid syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai sub-bidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan, dan lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Dayan dan Muhammad misalnya menggunakan makosid syariah sebagai alat untuk mengukur efektivitas penganggaran pemerintahan. Dalam konteks ini, makosid syariah digunakan oleh mereka sebagai alat pengembangan sebuah matriks yang disebut dengan makosid performance fairways matrix atau MPVM. Matriks ini kemudian dijadikan sebagai salah satu kebijakan publik berorientasi Islami atau al-Syiah al-Syariah yang digunakan untuk mengukur seleksi publik atas belanja pemerintah di Aceh dan kesesuaiannya dengan konsep makosid syariah. Dari penjelasan tadi, jelas terlihat bahwa penerapan makosid syariah mencakup hal-hal yang sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di bumi ini. Ia tidak hanya sekedar berbicara dalam titik bahasan tertentu seperti ekonomi, tetapi juga diterapkan pada hal-hal lain. Penjelasan tadi merupakan beberapa contoh penerapan makosid syariah dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Secara umum, elemen-elemen yang ada di dalam makosid syariah ini membawa dampak positif pada bidang-bidang yang menjadikan objek kajian. Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, jika elemen-elemen makosid syariah diintegrasikan secara maksimal, maka kemaslahatan ekonomi akan tercapai. Dengan kemaslahatan ini, manusia akan dapat meraih falah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari pemaparan tadi dijelaskan bahwa makosid syariah ini mempunyai elemen-elemen yang dapat selalu diterapkan sesuai dengan keperluan, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan. Hal ini menunjukkan konsistensi ajaran agama Islam walaupun diterapkan dalam masa dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah bukan ekonomi sekuler yang didasarkan pada pemikiran manusia, melainkan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai transendental yang bersumber dari teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja teks itu terbatas, sementara persoalan ekonomi manusia terus berjalan dinamis bahkan progresif. Karena itu pendekatan substansialis penerapan menjadi sangat penting. Kesimpulannya, makosid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam adalah bahwa prinsip tersebut memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan keseluruhan, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keadilan, kesejahteraan sosial, perlindungan harta benda, dan keberlanjutan lingkungan ekonomi Islam yang dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan spiritual yang dikehendaki dalam Islam. Ini menegaskan bahwa ekonomi bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.